حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Adik-adik yang berbahagia yang saya cintai, mudah-mudahan itu selaku selalu teti caning sida-sida Allah Subhanahu wa taala nikmat sateparan aran nikmat sehat. Sa pertama sila niki ya miring sarang-sarang miring sateparan aran bersyukur ujub sida Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai malam sak semangkinan niki masih tetijanin sak teparan aran tau berembuk, tau ngeraos, tau lampak, tau pelai. Selaku aktivitas sawat pelaksanaan one mulai ilik kelemak sampai sak semangkinan niki. Ini tidak terlepas daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang patut kita syukuri. Seharus pelunggung sami tiang sateparan aran bersyukur atas nikmat sateti janing sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Kedua kali niki nenten lupa pelunggung sami tiang sateparan aran berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelunggung sami tiang sateparan aran umat Nabi Muhammad mau ngiring beliau besok fi yaumil qiyamah, ngiring masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga kita masih tetijanin sateparan aran tau hadir li tempat sak solah kanca tujuan si solah. Dan mudah-mudahan pelunggung sami tiang sak berniat milih jari dengan solat tekabulang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Dait adit sak tahu jaga raos, adit sak endek sateparan aran kadu waktu teniki raos kana ucap entan batur. Sehingga sateparan aran manusia niki ndek lepas elek cuba sateparan aran teraosi dengan berembe-rembe entah terjadi manusia ya, yang baik pun dibicarakan, apalagi ketika kita berbuat buruk. Seperti yang diriwayatkan sateparan aran berembe ya cara tirup lek dunia niki sateparan aran manusia arak bayi tan protes, arak bayi tan kanak raos ucap kanak si batu. Ini seperti kisah yang dikisahkan arak sateparan aran Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim niki santer dengan si paling soleh, dengan si alim, orang yang paling soleh, sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan surah Al-Luqman. Diriwayatkan bahwasanya beliau niki berkulit hitam, yang dimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam arak telu sak berkulit hitam yang akan masuk surga nanti, yang akan jadi pemimpin. Salah satunya yaitu Luqmanul Hakim. Yang kedua Bilal bin Rabah, yang kita kenal dengan muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah salah satu daripada budak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baiklah, pada kesempatan ini
kita akan melanjutkan daripada pelajaran kita yang berkaitan tentang adab. Kita ceritakan dulu ya, cerita Luqmanul Hakim. Sataparan aran ini mengajarkan kita, menggambarkan kita bahwasanya berembe-rembe ya cara hidup di dunia ini. Berembe-rembe bagaimanapun kita hidup di dunia ini, kita tidak akan terlepas dari ucapan, omongan daripada orang lain. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim sama anaknya membawa kuda tunggangan. Dia melewati satu kelompok. Ya, Luqmanul Hakim beserta anaknya beserta tunggangannya. Ya kuda yang kita kenal sekarang kuda ya. Kalau dulu kita katakan onta. Saat Luqmanul Hakim lewat di suatu kelompok, lamun bahasa itu liwat ilibuk misalnya. Liwat Luqmanul Hakim lekuk kanca anakan. Ya, kanca tunggangan, kanca liwat. Kemudian anaknya di atas kuda, kemudian Luqmanul Hakim di bawah, ya, yang memegang kendali onta atau kendali kudanya. Kemudian Nabi bahasa satu kelompok atau satu kaum itu, orang itu mengatakan, kembein anak Luqmanul Hakim dinara adaban. Sedangkan Luqmanul Hakim amaan untuk bawa, ya, sedangkan anaknya di atas, naik dia. Ini kurang adab ini. Maka didengar oleh anaknya, wahai bapak, ya, kita diucapkan tadi, ya, terawas terbaru bahwasanya tiang niki denara adab sengak tiang ili atas kuda, ya, ili atas tunggangan, sedangkan pelinggim sataparan aran ilit bawa sak tegal kendali kuda. Kemudian diubah posisinya. Yang sekarang dia lewat lagi tapi dengan posisi yang berbeda. Ama anilik atas, anak anilik bawah. Ama anunggang nani. Kemudian anaknya yang di bawah. Lewat lagi di suatu kelompok, di suatu kaum. Apa kata kaum tersebut? Luqmanul Hakim tidak mempunyai hati. Kenapa anaknya di bawah sedangkan dia di atas? Ya, ini tidak punya hati ini Luqmanul Hakim. Ini harus ditegur. Terdengar Malik si Luqmanul Hakim. Anak Luqmanul Hakim. Ya. Kemudian diubah lagi posisinya. Ya, diubah lagi posisinya sekarang. Ya, sekarang yang nunggang, dua-duanya yang nunggang sekarang. Lewat lagi di suatu kelompok, suatu kaum, Luqmanul Hakim dan anaknya nunggang di atas tunggangan tersebut. Malik liwat di suatu kelompok, Malik teraus. Nabi unin teraus. Ini narak hati, ya. Kekedak penawon seteparan arah Luqmanul Hakim kancanakan. Segerahan tunggangan, ya, segeran unta kekici non tunggangan kancen dua. Selapu unin terprotes, ya. Yang terakhir adalah dia ubahkan posisinya lagi berbeda dengan posisi sebelumnya, yaitu tunggangannya dibiarkan saja, sedangkan Luqmanul Hakim beserta anaknya di bawah. Malik liwat di suatu kelompok, Nabi unin terawasi dengan sino terawas Malik. Kebongo Luqmanul Hakim kacana tunggangan itu ya digunakan untuk ditunggang, ya. Sedangkan dia di bawah berdua. Ini sangat bodoh ini. Ya, dalam arti kesimpulan bisa kita mengambil sebuah pelajaran. Mau taya baik teparan aran pelajaran li cerita niki bahwasanya berembe-rembe cara tiak hirup li dunia pasti arah unit teraus, arah unit tekana isi batu. Beli kulkas baru misalkan, langan teraus. Ya. Itu tidak dibolehkan. Karena salamatul insan hifdzul lisan. Ya, selamatnya manusia niki berembe cara tiak jaga bewe, berbicara tiak jaga mulut daripada mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat sak dinara guna, sak bau pelunggung sami tiang nyebapan niki tamu ujuk neraka. Ia tersebaban pelunggung sami tiang niki terciptaan sak teparan aran gigi.
adit sak teparan aran ia jari lambah sak teparan aran beweh dah adit sandik ngeraos ya berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, berbicara sesuatu yang sekiranya nanti didengar oleh orang lain, maka orang lain itu akan merasa sakit hati. Jadi penting sak teparan aran ya jaga beweh. Nani solah entan lalu ngaji minum pengajian boleh mengaji raos batu solah pendik jari bayu ya. Baru temau pahala ulik-ulik malik mau dosa. Ingat jubah batu misalnya baru jubahan batu ya terus lutuhan kadu lalu ngajar ya terus. Dalam arti di cerita tadi kita dapat mengambil sebuah ibrah, mengambil sebuah pelajaran bahwasannya berembe cara entiak irup pasti entiak teraos ndik tak selamat ilik raos ya tekana raos unin batu. Maka apa solusinya ini? Ada solusinya. Apa itu solusinya? Berembe-rembe cara entiak teraos dengan asalkan pelumum sami tiang solah buat gawe bagus sateparan aran om kerjaan maka laksanakanlah dendek sateparan aran endang unin batur lamun solah buat gawe. Ia jadi solusi. Lamun tiak dengan misalnya solah lalu ngaji lalu berjamaah kadu jubah misalnya teraos dengan dai misalnya dendek endang ya semasa kita melaksanakan suatu kebaikan, selagi kita melaksanakan mengerjakan suatu kebagusan, dendek endang raos kana unin batu. Sehingga itu akan menghambat kita, akan menghalangi kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada marhumanul hakim kacana akan baru berbicara ubah posisi nan. Wah nunggang sekek anakan. Ieu amaan terus. Ama anunggang ilik bawah, ama anunggang ilik atas, anak teraus. Ndek tetunggang sateparan aran unten, ieu teraus. Niki dalam artian berembe-rembe cara entiak irup lik selamat isli ilik sateparan aran raus batu. Ya maka dari itu solusinya adalah yang saya katakan tadi, jangan dengarkan selagi kita melaksanakan suatu kebaikan. Adik-adik yang berbahagia, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelunggung sami tiang niki terahmati sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Ya lanjutan sateparan aran pelajaran kita masalah adabut tilmid ma'a ustadihi. Berbicara tiap beradab sateparan aran tilmid kana sateparan aran nuntut ilmu ini sateparan aran guru. Sak kedua niki pahtarim ustadaka kama tahtarimu walidaika. Hormati gurumu sebagaimana kamu menghormati kedua orang tuamu. Berembe cara entiak hormat ujuk dengan toak, ya cara entiak hormat ujuk guru. Aniki adalah ya termasuk daripada adab penuntut ilmu. Misalnya bi antajlisa amamahu bi adabin. Misalnya ya tuku lilik julul ustaz. Kita duduk di depan ustaz misalkan ya amamahu bi adabin dengan adab. Ya wa tatakallama ma'ahu bi adabin lamu miak tetajak ngeraos misalang si guru solah-solah entam miak teparan aran ngeraos dendek nuntuk sangan angan laun teketuan selap kuning berjawab sekek teketuan selap pun berjawab padahal itu termasuk daripada adab nanti yang dijelaskan di sini. Lamun misalang sekek A si teketuan harus A yang menjawab. Itu termasuk daripada adab penuntut ilmu. Terus selanjutnya wa idza takallama fala taqta kalamahu wa idza apabila takallama berbicara ya siapa yang berbicara gurumu berbicara fala taqta kalamahu maka jangan putuskan daripada perkataannya. Misalnya lagi menjelaskan nyekem terjelasan si guru ya masih ya searah ilik muri ngeraos niki tidak termasuk daripada adab sasolah. Ya lamun arah guru ngeraos ilik julu maka yang di belakang itu diam. Semuanya diam. Ya jangan memutuskan daripada perkataan guru. Sehingga arah hikmah nanti apa hikmahnya biar ya kalimat yang disampaikan gurunya itu utuh sehingga pemahaman antum itu cepat. Itu salah satunya.
walakin intadir ila an yafrugha minhu. Pira antiak ngeraos niki setelah ustaz kita selesai dari berbicaranya. Wastami ila ma yulkihi minad durus, dait ia dengan sataparan aran napi-napi sauan sampean si guru dit kanggu yang ngeraos, dit kanggu yang pinak malik apa namanya, kita membuatkan majlis ya di satu majlis. Ya, kita tidak boleh membuat majlis lagi. Ya, binaan kelompok malik ngerawas silik murid. Niki tidak termasuk daripada adab si solat. Wa idza lam tafham syai'an min durusika, ya apabila ndik paham sesuatu sak tersampean si ustaz, sak tersampean si guru, maka pas'alhu bilutfin wahtiramin, maka bertanyalah dengan lembut, dengan penuh penghormatan. Niki termasuk daripada adab. Lamu tendik lamu tendik mengerti ya sataparan aran masalah ilmu sak terjelasang si ustaz, terjelasang si guru, maka berketuan dengan solah atau sak bagus cara bagus cara ngenuan. Dendek belik unin tengenuan ya. Bi antar fa'a usbu'aka awalan, ini salah satu cara untuk bertanya kepada ustaz, misalkan ya tarfa, bi antar fa'a mengangkat, yang mengangkat apanya yang diangkat, usbu'aka telunjukmu ya awalan ya. Kalau mau bertanya misalkan ya yang di sekolah baik umum maupun ngaji, itu harus mengangkat tangannya dulu, jangan angkat kakinya atau dengkulnya atau kepalanya. Dia kasih apa, dengan kepalanya dia bertanya ya, jangan. Ini ada aturannya, usbu'aka misalnya lamun memilih ngenuan angkat angkat imam, dendek angkat naik, itu kurang adab ya. Naudzubillah min dzalik. Hatta ya'zana laka bis su'ali, sehingga guru ya beng izin sataparan aran ngenuan. Wa idza sa'alaka an syai'in, apabila berketuan sesuatu, pakum, apabila gurumu sa'alaka ya, gurumu itu bertanya kepadamu an syai'in tentang sesuatu, fakum wa ajib ala su'alihi bi jawabin hasanin, maka jawablah pertanyaannya itu dengan jawaban si bagus. Wala yajuzu an tujiba ya, dan tidak boleh an tujiba sateparan aran menjawab idza sa'alaka ghairuka sauning kesabaran ya, lim kanggu yang menjawab, misalkan A yang ditanya, B yang menjawab, niki termasuk teparan aran adab. Misalnya saya karan lupa Nizam, siap saya Nizam ya, ditanya Nizam, marabbuka misalkan, siapa Tuhanmu, yang menjawab siapa? Ini yang menjawab Benu ya. Nizam yang ditanya, Benu yang menjawab. Niki termasuk daripada, bukan termasuk daripada adab. Lamun Nizam teketuan marabbuka, maka Nizam menjawab apa Benu menjawab ya. Misalkan ya, anggap sajalah saya lagi bertanya ya, marabbuka, siapa Tuhanmu ya, Allahu Rabbi. Lemak tu dalam kubur dia yang teketuan, ndemek teketuan pira Bali ya, pira inam, saya karan inam, saya karan namam, saya karan papuk banu, tong lain toke. Nanti teketuan itu, saat teketuan marabbuka, saya saat teparan aran Tuhan. Mau dia tahu jawab, maka akan dipukul dengan besi bernyala. Akan kau lari, kau tidak kuasa. Dia tahu ya kelai, misalnya nani tahu benar nani, misalnya amam, misalnya tersuruh lalu ngaji, mau ndek milih ya, demak kajib amam, terpaling tahu benar nani. Lagu lemak ketika ketuaan si malaikat mungkar dan nakir marabbuka, mau yang pelayangan dim tahu. Berembe-rembe kecepatan saat teparan aran pelar, berembe-rembe saat teparan aran kecepatan anda, kecepatan kalian berlari untuk menghindari malaikat, itu tidak akan mampu dan tidak akan bisa ya. Itu nanti di alam kubur, marabbuka nawaitu summa gadin, nama menjawab itu tidak ya. Kemudian ya, sebelum kita ke fikih, kita sekali dulu satu.
Ya fahada laisa minal adab. Sak barep niki sateparan aran ya bukan termasuk daripada adab ya. Kemudian kita lanjut ke fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, adik-adik yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita membahas tentang wurudul wudu sittatu asya. Ya, apa buat bahas? Rukun wudu. Berapa rukun wudu? Pira? Apa? Sittatu asya ada 6. Ada 6. Sa pertama apa? Niat. Pira nomor niat ketika membasuh muka yang pertama ya. Ya an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Kemudian yang kedua membasuh muka. Tadi kita bahas tentang niat dan kapan niatnya itu. Dait embe sak teparan aran tau te berniat. Lamun melapaskan itu untuk memudahkan. Ya, itu sunnah hukumnya. Ya, untuk melapaskan dulu nawaitul wudu li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Itu sunnah. Lagu seteparan aran wajib niat itu dalam fi qalbi, di dalam hati. Ya. Kemudian yang kedua waghslul wajhi. Apa yang kedua? Membasuh muka atau membasuh wajah. Sak wajib pira kaler? Sekaler sak wajib je. Ya, lamun telap itu sunnah hukumnya. Kemudian wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Kemudian yang ketiga adalah apa? Apa saya kata lawan? Saya kapal. Saya kata lawan. Benar wa ghuslul yadain. Apa kena? Membasuh tangan. Sampai mana? Sampai mirfaqain, siku. Kemudian wa mashu ba'dir ra'si. Apa artinya? Yang keempat apa? Ra'si sebagian kepala. Sebagian kepala. Ra'si itu ya, kepala artinya. Bembe yang mosap ean dulu misalkan. Ean dulu, ean luar, ean kiri, ean kanan. Ya. Ya bau itu. Kemudian wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki. Terus selanjutnya terakhir adalah wa tartibu ala ma dzakarnahu. Saat terakhir adalah tertib. Apa kena tertib? Saat julab tapaju, saat muat tapamu. Itu. Kemudian kita lanjut sedikit wa sunanuhu. Kita akan membahas sunnahnya sekarang. Dan sunnah wudu itu adalah asyaratu asya, arak 10 perkara. Ya. Ini kaidah yang harus kita perlu ketahui. Lamun paran sateparan aran wajib wudu itu adalah sunnah. Misalkan lamun paran membasuh muka itu hukumnya sunnah, ya padahal itu wajib. Maka wudunya tidak sah. Ya, tidak sah. Saya ulangi. Misalkan sateparan aran sak wajib terbasuh dalam wudu itu, rukun wudu itu apa? Membasuh muka wajib pendek? Wajib. Lagu lamun wajib itu kita mengira bahwasanya wajib itu sunnah, maka itu wudu kita itu tidak sah. Dene sah wudu telamun sak wajib buat paran sunnah. Lagu sebaliknya lah nih, lamun sunnah buat paran wajib, itu tidak akan berefek. Ya, tidak akan berefek kepada sah atau tidak wudunya kita. Tetap sah. Contohnya membasuh telinga. Ya, membasuh telinga itu hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah.
Ya, lagu buat paran wajib laun berembe hukum tetap sah wudu. Ya, tetap sah wuduknya. Kenapa? Karena ya kalau kita beranggapan bahwasanya membasuh telinga itu wajib, maka itu tidak akan kita tinggalkan nanti. Lagu sebalik inani wamparan sak teparan aran sunnah, ya. Kita beranggapan wajib itu sunnah, maka bisa nanti kita tinggalkan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya wa sunanuhu asharatu asya, dan sunah-sunah wudu itu ada 10. Sa pertama at-tasmiyah. At-tasmiyah bermakna al-basmalah. Ini nama lain daripada bismillah. Ya, mari kita misalkan contohnya, mari kita buka acara ini dengan ucapan tasmiyah bisa juga, atau basmalah bisa juga. Karena bermakna wajib. Seke alternatif pada kena. Ya, at-tasmiyah. Ya, at-tasmiyah kan je bismillah itu pada kena. Ya. Misalkan kita mau berwudu, misalkan kita mendahulukan bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam wudu itu hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Kemudian yang kedua, wa ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina. Ya, membasuh telapak tangan. Ya, misalkan waktu tusuk kan lima dalam tiap wudu. Itu termasuk sunnah, membersihkan tangan kita ya sebelum kita mengambil air wudu. Itu hukumnya sunnah. Bila waktu sa pertama apa? Baca bismillah. Kalau lupa ya. Sa pertama membaca bismillah atau tasmiyah. Kemudian sa kedua ya membersihkan tangan. Ya, membersihkan tangan dulu. Kemudian yang ketiga wal madmadah itu berkumur. Ya, berkumur. Ingat ini. Ini pelajaran penting, nanti saya tanya. Ya, kalau tidak bisa saya suruh berdiri. Apa yang saya ketelawan? Membasuh muka. Berkumur. Lamun dik berkumur ketika berwudu tetap sah wudu. Ya, tapi karena madmadah berkumur itu hukumnya sunnah. Kemudian keempat wal istinsyaqu, yaitu ya istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung. Apa bahasa kita itu? Ya. Sebenarnya caranya dihirup itu caranya ya, ketika kita memasukkan air ke dalam hidung itu dihirup caranya. Tapi jangan terlalu kencang, nanti masuk pusing nanti. Ya, sekadar-kadarlah. Tapi istinsyaq itu artinya menghirup ya. Mangkusan, lagu derah angkus kencang lalu. Ya, lalu selemu dalam lalu. Kemudian sakelimen sateparan aran sunnah wudu itu wa mashu jami'ir ra'si, membasuh selaput bulung. Kalau ini dalam mazhab Imam Malik itu hukumnya wajib, itu hukumnya. Lagu itu mazhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Ya, begini contohnya misalkan. Perhatikan. Membasuh semua kepala. Contoh, ya perhatikan di depan. Ini. Begini caranya. Nah, kayak gini ya. Itu kan kena semua itu. Ya. Itu hukumnya sunnah membasuh semua kepala. Lamun sekadar meriak itu hukumnya wajib. Ya, wajib ndik selapu, sebagian dari kepala. Kemudian keenam wa mashul udunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin, membasuh kedua telinga baik yang di dalam maupun yang di luar. Yang di luar ini maksudnya yang di luar ya, yang kayak gini nih ya. Ya. Kemudian yang dalam itu yang ini ya. Kemudian wa takhlilul lihyatil kathah,
Ya, wa takhlil itu menyela-nyela. Naon benar menyela-nyela. Berbicara apa bahasa yang tadi? Selak-selak. Selak-selak, ya. Selak-selak itu menyela-nyela meriak. Ya, menyela-nyela al-lihyah. Al-lihyah itu jenggot. Ya, sak bedui bau. Ya. Lagu endein selam. Ya, dengan syarat jenggotnya baunya itu tebal al-kathah. Mana ukurannya tebal di sini kata ulama? Ukuran bau atau jenggot itu dinamakan tebal yaitu ketika kita berbicara secara berhadapan kemudian kita melihat jenggotnya ternyata tidak kelihatan kulitnya. Lamun dia masih ya lamun bau kaku dia masih keparan aranti tipis din man sunnah. Ya. Din man sunnah. Sataparan aran ya menyela-nyela jenggot kita dan kita mendapatkan yaitu pahala sunnah ketika jenggot kita tebal. Ukuran tebalnya ketika kita berbicara secara berhadapan dengan teman kita maka tidak kelihatan daripada kulitnya. Nah niki satu paran aran mam pahala sunnah. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadain warijlain. Kemudian menyela-nyela daripada jari-jari dan kaki kita. Selak-selak nain. Selak-selak iman, selak-selak nain itu harus dibasahi, harus kena oleh air, ya, harus kena oleh air semuanya. Kemudian selanjutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Berembe nani lamun ya udep misalang lagu kiri lemunar tetap sah lagu lima pahala sunnah. Ya, hadits sak mam pahala sunnah sak kanan tetujuh kemudian sak kiri. Ya. Kemudian wa taharatu salasan. Ketika kita berwudu itu 3 kali. Ya misalkan membasuh muka itu 3 kali. Membasuh kedua tangan 3 kali. Itu hukumnya sunnah. Lamun sekali itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Lamun telur kader termasuk sunnah. Kemudian yang terakhir adalah wal muwalah bermakna misalang nyeket uduk tetempuh tesiina tak wajaraan uduk itu. Wajaraan uduk itu kita penuhi panggilan ibu kita, kemudian kita lanjutkan misalang ketika kita berwudu kemudian sampai ke tangan kita. Kemudian kita dipanggil oleh orang tua kita, kemudian kita memenuhi panggilannya. Ya, setelah kita memenuhi panggilannya, maka kita berwudu lagi. Ya, mulai dari mana? Lanjut ke tangan. Ya, lamun meretok posisi di mualah aran. Sateparan aran mualah itu ilai mular aparan. Wudu ada dengan gangguan terus sampai selesai. Ya, wallahu a'lam. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan kalau ada kesempatan yang mudah-mudahan pada malam hari ini apa yang kita kerjakan Nabi dua sahabat pelaksanaan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua tetijan jadikan nafsi soleh-solehah, hafizah, alim alimah bermanfaat bagi masyarakat, negara, agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan ya keluarga kita mungkin ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dai sasukah rezeki terpemurah sida-sida Allah ngelek marah kokoh marah bangkat sanani terbuka pengelek rezeki. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kita Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Sampai